warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukurillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, di mana kalian semua bisa hadir di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita junjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai mawaris. Ya, mengenai mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris itu adalah segala hal yang berkaitan dengan warisan. Istilah yang sering muncul dalam masalah warisan yang pertama yaitu istilah waris. Waris. Apa pengertian waris itu sendiri? Waris itu adalah perpindahan hak dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Artinya yaitu perpindahan dari segi hartanya. Misalnya, Pak Adi memiliki harta berupa rumah, berupa tanah, berupa mobil, dan lain sebagainya yang memang milik dia pribadi. Lalu Pak Adi ini meninggal dunia, maka hartanya ini akan berpindah alih kepada keluarganya atau anaknya. Maka itu namanya waris. Jadi perpindahan hak dari yang meninggal kepada yang masih hidup itu namanya waris. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan masalah waris. Di dalam Al-Quran, kalau ayat-ayat yang lain misalnya mengenai sholat, mengenai puasa, mengenai zakat, itu hanya secara garis besar. Tetapi kalau masalah waris itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara rinci. Artinya apa? Bagian-bagiannya itu benar-benar sangat jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban maqbuda. Shadaqallahul azim. Di mana ayat ini menjelaskan yang artinya lirijali, bagi laki-laki, bagi satu kasur, mau itu sedikit atau banyak. Nasibah maqbuda menurut ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ayat ini jelas bahwa setiap anak ketika orang meninggalkan harta. Jadi kalau tidak meninggalkan harta tidak kita bahas. Ya. Dan ini juga yang dibahas ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, bukan ketentuan yang ada dalam undang-undang negara kita, yaitu kompilasi hukum Islam. Karena ada gitu ya. Jadi yang pertama tadi yaitu mengenai waris. Apa aja sih yang berkaitan dengan waris? Yang pertama yaitu pewaris. Ya, pewaris. Siapa ini pewaris? Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
Seperti yang tadi Ibu bilang ya, dia meninggal dan meninggalkan harta. Contohnya tadi Pak Adi meninggal dunia dan meninggalkan harta. Maka dia dinamakan seorang pewaris kalau di rumah dia juga memiliki harta. Misalnya ya rumahnya, ya mobil dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, ahli waris ini siapa? Yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Contohnya siapa? Anaknya. Siapanya lagi? Istrinya. Ya, anaknya, istrinya, ayahnya, ayah dari bapak yang meninggal itu, ya. Lalu ibunya. Ya, itu ahli waris. Seperti yang tadi contoh pertama, di tengah perjalanan anaknya ini meninggal dunia. Bapaknya masih hidup nih, Pak Adinya, sama dengan istrinya. Tidak berlama kemudian mengalami kecelakaan. Dia dalam kecelakaan, istrinya belum meninggal. Jadi hak istrinya tetap ada. Ya. Jadi seseorang mendapatkan warisan kalau dia statusnya masih dalam keadaan hidup. Ya, itu ahli waris. Yang ketiga, Lizakari mislu khozil unsai. Bagi anak laki-laki itu ada bagian dari setengah. Ya, fa'in kunna nisaan fauqos nata ini falahuna sulusa mataro. Maka jika perempuan lebih dari dua orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3. Contohnya ya, kalian di rumah kakak beradik berdua, kamu laki-laki, adik kamu perempuan, maka kamu yang laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagiannya perempuan adik kamu. Misalnya hartanya semuanya setelah dikurangi untuk wasiat dan sebagainya ada 500 juta. Maka bagian kamu menjadi 500 juta dibagi 3. Kamu dapatnya 2/3, sepertiganya menjadi hak adik kamu. Yang pasti adik kamu mendapatkan setengah dari kamu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak beradiknya perempuan semua, misalnya ada 5 orang perempuan, berarti mendapatkannya 2/3. 2/3-nya dibagi 5. Ya, jadi kalau perempuan bisa dapat banyak kalau jumlahnya lebih dari 2 atau lebih, dapatnya 2/3. Gitu ya. Selanjutnya, wa in kana wahidatan falahan nisfu. Tapi jika dia hanya seorang diri perempuannya, berarti mendapatkan setengahnya. Wali abawaini likulli wahidin minhuma sudus. Dan bagi bapaknya mendapatkan 1/6 mimma taroka in kana lahu walad. Bapak mendapatkan 1/6 kalau memiliki seorang anak atau lebih. Maka memiliki seorang saudara perempuan paling umihi, maka ibunya mendapatkan 1/6 mimba diwasiatin setelah dibagikan wasiat. Itu ya. Yusi biha audain ataupun memiliki hutang. Jadi semua ketentuan pembagian warisan itu ada di Al-Qur'an. Kalau kamu nanti memiliki harta, ya kan orang tua kamu memiliki harta, lalu kamu tahu ilmunya, kamu harus baginya sesuai ini. Nah, dalam ajaran agama Islam, ilmu yang mempelajari warisan ini namanya adalah ilmu faraid. Ya, ilmunya namanya faraid. Tulisannya faraid. Hukum mempelajarinya ini adalah fardu kifayah. Ya, mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi segala hal yang berkaitan dalam warisan ada dalam yang namanya ilmu faraid. Ya, ini merupakan salah satu ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah. Kamu bisa bayangkan betapa akan banyak terjadi pertumpahan darah kalau sudah masalah warisan. Ya, karena itulah dalam Al-Quran itu masalah warisan dijelaskan secara rinci.
berapa bagian bapak, berapa bagian ibu, berapa bagian anak, seperti yang tadi kalian baca, ya kan? Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu jelas semuanya. Yang dapat setengah siapa, dapat 1/6 gimana? Kalau ada anak berarti berkurang bagiannya, gitu. Ya. Lalu bagaimana mengenai hartanya? Hartanya seperti apa, Bu? Itu yang dibilang namanya tarikah. Yang namanya tarikah. Tarikah atau harta. Harta dari yang meninggal dunia. Apa aja yang dibagikan? Pertama dilihat dulu, dia punya uang nggak? Mau rupiah, dolar, ya, mau yang ada di bank. Itu termasuk hartanya dari yang meninggal dunia. Itu termasuk tarikah. Apalagi yang termasuk? Misalnya deposito dia ada nggak? Tabungannya. Lalu apalagi tanahnya, ada gak mobilnya? Pada Allah contohnya apa? Zakat. Pengeluaran zakat itu wajib dikeluarkan setelah yang meninggal dunia sudah dikuburkan. Artinya udah dimakamkan, dikeluarkan. Oh, ini tahun ini belum bayar zakat, keluarkan dulu dari harta warisannya. Lalu dari harta warisannya juga ya, ketika tadi Pak Adi saya udah meninggal, itu nggak bisa yang namanya langsung dikumpulin duitnya dibagi, nggak bisa. Ya, tadi dibilang bayar utang pada manusia, dilihat punya nggak dia utang. Misalnya waktu itu mobilnya ternyata kredit, nah berarti diselesaikan dulu. Apa istilahnya, leasing ya? Leasingnya diselesaikan. Misalnya masih ada penunggakan bayaran selama 5 bulan terakhir, bayar dilunasi. Ada hutang sama temannya, bayar dulu. Sama tetangga, ada uang arisan belum bayar, nah, dia dapatnya yang pertama, sementara arisan dikocok baru 5 orang, sementara pesertanya sampai 70 orang, berarti masih 65 orang. Kurangi dulu. Jadi hartanya, misalnya si tadi Pak Adi hartanya ada 1 miliar, udah dijumlahkan tuh, rumah, lalu apa tadi, mobil, uang-uang semua udah jumlahkan semuanya 1 miliar, maka 1 miliar itu belum dikatakan sebagai harta warisan. Harus dikurangi tadi dibilang apa? Hutang. Dikurangi apa lagi? Biaya penyelenggaraan jenazah. Misalnya buat ambulan, nyewa ambulan, buat biaya waktu dia di rumah sakit. Kalau meninggalnya di rumah berapa biayanya, buat beli kain kafan dan sebagainya. Diambil dari harta peninggalan yang meninggal dunia. Lalu juga dikurangi misalnya kalau dia ada wasiat, ya, wasiat ini ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Tidak boleh termasuk ahli waris. Ahli waris yang mana, Bu? Yang tadi ada dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang masih ada hubungan kerabat, itu anak, istri, sebagainya, ibu, bapak, ya, itu termasuk ahli waris. Tidak boleh mendapatkan wasiat. Ini kontrak, wah lumayan dapat warisan mau beli rumah, boleh gak? Boleh, tetapi dilihat dengan ketentuan jangan terlalu terburu-buru. Artinya diselesaikan dulu semua permasalahan, gitu ya. Wasiat harus ditunaikan dulu, hutang harus ditunaikan, semua harus sudah bersih, baru itu yang namanya warisan boleh dibagikan. Ya, jadi dengan seseorang membagikan warisan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengamalkan dari bentuk keimanannya, dari bentuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan dengan membagikan warisan secara Islam, maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hartanya mendapatkan keberkahan. Ya, jadi intinya mendapatkan keadilan dari Allah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.